Halo guys, selamat datang di channel Johan Ainun. Di video kali ini gua akan menceritakan cerita horor kisah nyata yang berjudul Teror Potongan Tangan Korban Kecelakaan yang Tidak Sengaja Tergilas. Video ini sangatlah seram guys. Gak banyak lama, kita lanjut aja ke dalam videonya. Banyak makhluk gaib pengganggu yang jahil dengan sengaja menampakkan diri sekedar iseng mengganggu manusia. Sama halnya seperti cerita horor nyata yang dialami oleh seorang pria. Panggil saja namanya Joe Biar. Ini diambil dan diceritakan lagi oleh Joe yang saat itu hendak berpulang ke kampung halamannya. Joe sangat menikmati perjalanan dengan menggunakan motor. Ia menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan ketika ia sedang di perjalanan. Pada saat di perjalanan, Joe melihat di simpang pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mengagetkan Joe dan ia pun seketika banting setir motornya ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun nahas, Joe tidak sengaja menggilas potongan tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden itu, cerita mistis Joe dimulai. Joe tidak memperdulikan kejadian kecelakaan itu. Walaupun ia panik, namun tetap melanjutkan perjalanan. Karena ia tidak ikut mengalami kecelakaan dan tidak luka-luka. Pada saat itu, ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk bisa beristirahat. Terlebih setelah lelah di perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun. Selain lapar dan lelah yang Joe rasakan, ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar di pelataran masjid. Ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Ia pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi, meski dengan luka yang tidak parah. Joe memutuskan untuk tidur sekejap, namun tiba-tiba ia dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkak ke seseorang yang sedang tiduran di sampingnya. Joe yang saat itu seperti ketindihan untuk berkata-kata dan berteriak minta tolong saja, ia tidak bisa, apalagi bergerak. Tangan itu mencekik orang di sampingnya, sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan, namun tidak bisa bersuara. Akhirnya orang itu pun mati dengan kondisi tercekik potongan tangan hantu tersebut. Istrinya bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang sudah tidak bernyawa. Joe yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan napas memburu karena takut, Joe pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, Joe lupa membeli bahan bakar. Terpaksa ia harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Joe yang sebelumnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya itu pun lapar setelah mengisi bensin. Ia pun menghampiri warung nasi di seberang. Saat hampir menyuap makanan, Joe melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak Joe langsung kaget dan berlari ketakutan. Begitu orang-orang lainnya yang berada di warung nasi itu berlari berteriak histeris keluar.
Joe bodoh amat dan tidak peduli dengan makanannya. Itu pun langsung tancap gas melarikan diri dengan motornya. Joe akhirnya sampai di kampung halaman. Rumahnya dalam keadaan sepi karena katanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Ia pun memutuskan mandi dan beristirahat. Saat hendak tidur, Joe melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Joe. Ia pun berlari mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi, sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Joe. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joe. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Joe sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen. Antara takut karena ngeri dan takut mati, Joe sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Joe sudah di ujung tanduk. Beruntung kakeknya datang dan menarik tangan itu sampai berguling-guling untuk melawan. Joe yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya langsung, tapi harus tetap membantu. Kakeknya pun berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Kakeknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari tangan-tangannya. Namun tetap meronta-ronta hendak melepaskan diri. Kakeknya kemudian mengambil korek api, kemudian membakar tangan itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung yang banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Joe yang masih kalut bertanya takut kepada kakeknya apa yang terjadi. Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan yang orang mati. Penasaran? Kamu kalau berperilaku apa-apa lain kali harus lebih berhati-hati dan berucap, kata kakeknya. Joe pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntun yang ia lihat saat perjalanan pulang. Iya kek, tadi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku nggak sengaja menggilas tangan itu, namun langsung pergi. Makanya Joe banyak berdoa dalam keadaan apapun. Kakeknya memberi nasihat. Iya kek. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang rumah. Jelas kakeknya lagi yang dijawab Joe dengan anggukan. Teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi mengikuti Joe kemanapun. Oke guys, sekian cerita dari Joe yang gak sengaja menggilas tangan korban waktu ada kecelakaan beruntun. Cerita ini serem juga kalau menurutku guys, karena cerita ini ada kesimpulan yang kita tahu. Kalian bisa nyimak sendiri kesimpulannya apa, karena saya tidak mau mikir. Oke, sekian dan terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Johan Ainun ya guys.